500.000 atau 200.000 dengan diiming-iming sekian pencairan sekian itu, semuanya tidak akan terjadi sebelum open network seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Semoga tidak kekurangan suatu apapun, pasti ya kekurangan uang. Karena banyak banget yang mau jual koin Pigo, yang menjual koin Sidra ya saat ini ya. Semua mungkin faktor ekonomi. Sebelumnya saya ucapkan kepada subscriber Sinar Channel yang selalu support channel ini, yang selalu dukung channel ini hingga channel ini berkembang. Dan buat teman-teman, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di sini. Nah, saya ucapkan juga nih buat teman-teman customer Sinar Collection yang selalu melakukan transaksi entah dengan fiat, entah dengan PIN, entah dengan Sidra. Sekarang lagi banyak melakukan transaksi dengan Sidra ya. Malah saya sekarang yang kewalahan ya dari segi dananya itu ya, karena ini dana pribadi, jadi belum ada investor yang berani untuk menginvestasikan dananya gitu. Kita masih menggunakan dana pribadi, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini Sinar Collection udah jalan ya. Sampai hari ini udah jalan gitu, seperti itu. Ya walaupun orang bilang sih ready, katanya cuma ready kok cuma ready sembako aja kok bangga katanya gitu kan. Ya saya bangga lah gitu, karena karena ini project saya sendiri, tidak numpang dengan orang lain gitu kan, seperti itu. Saya tidak menjanjikan hal-hal yang berlebihan atau wah-wahan gitu kan. Ya, saya mengutarakan apa adanya, saya membentuk program saya sendiri dengan apa adanya, jadi tidak akan dilebihi atau dikurangi gitu kan, seperti itu. Ya mungkin bisa jadi kedepannya setelah kita dana kumpul, setelah kita dana siap, apalagi kan semuanya yang sekarang bilang itu di platform apapun, mereka bilangnya setelah open network. Ya saya juga bisa kalau seperti itu ya. Setelah open network pun saya juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang di platform, yaitu seperti pembelian mobil, pembelian motor, pembangunan properti, berangkat umroh gitu kan, healing kemana-mana gitu kan. Mungkin Sinar Collection bisa melakukan itu gitu kan. Dan cuma untuk sekarang ya saya bisa cuma meredikan ya sembako ya. Karena apa? Karena sembako itu adalah bahan pokok kita gitu kan. Percuma kita punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya emas petian, kalau kita nggak punya beras tetap akan dijual. Jadi buat teman-teman, kita satu komunitas, kita satu aplikasi, cuma ada bedanya ya. Bedanya itu yaitu koin, ada yang beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu aja perbedaannya. Kita jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Yuk kita saling gandeng tangan, saling mendukung. Project mana yang udah jalan, yuk kita dukung. Platform mana yang udah jalan, yuk kita dukung. Gitu kan. Jadi semuanya nanti akan, setelah open network itu akan semua terbuka. Jadi buat teman-teman semua gak harus bingung-bingung untuk melakukan transaksi setelah open network. Yang sekarang kita harus siapkan itu koin kita itu dikunci semua atau tidak. Ya, seperti itu. Yang misalkan kalau dikunci semua, misalkan 3 tahun 100% ya berarti nunggu migrasi kedua gitu kan, seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman, jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan, jangan saling wah dia mah seperti ini, wah dia mah seperti ini, jangan seperti itu ya. Walaupun di sini mungkin pioner banyak yang udah jadi korban, entah di platform manapun, entah dari leader manapun, itu banyak banget yang udah jadi korban. Apalagi yang udah mengenai biaya yang misalkan mengeluarkan pendaftaran 500.000 atau 200.000 dengan diiming-iming sekian pencairan sekian itu, semuanya tidak akan terjadi sebelum open network, seperti itu. Jadi semuanya terarah menuju ke open network gitu kan. Semuanya itu cuma ya karena kita itu banyak banget pioner yang masih awam, yang masih ketakutan. Banyak kan kalau orang namanya orang takut ya. Contoh banyak banget yang ngadu ke saya itu, saya ditakut-takuti, misalkan kamu kalau nggak ikut saya, kamu kalau nggak ikut ini, kamu kalau nggak daftar ini, kalau kamu nggak ikut
bergabung di saya, kamu tidak akan bisa belanja, kamu tidak akan bisa transaksi. Itu semuanya hoax. Itu sebenarnya itu bohong ya. Setelah open network ya kita bisa bebas melakukan transaksi di mana aja semau kita. Jadi jangan takut tidak bisa melakukan transaksi, jangan takut tidak bisa kebeli mobil, jangan takut tidak bisa berangkat umroh, jangan takut tidak bisa beli kapal pesiar, jangan takut tidak kebikin rumah mewah 7 tingkat. Setelah open network itu, kalau emang bener harganya terjadi GCP, itu kita juga bisa bangun sendiri. Karena di luar sana banyak juga non pionir, arsiteknya banyak juga non pionir. Jadi ayo arsitek itu non pionir, ayo ajak gabung di kita, kasih pekerjaan di kita, bangunlah kita usaha. Misalkan kita membangun usaha properti, pembangunan properti, ya udah kita berdiri di bendera sendiri, berdiri di kaki sendiri. Ngapain berdiri di kaki orang? Kalau berdiri di kaki orang, nah kaki orang itu pergi, kita jatuh. Kan seperti itu. Beda halnya kalau kita berdiri di kaki sendiri. Karena apa? Karena sekarang mereka mengurusi kita. Ya, sekarang sebelum open network, mereka mengurusi kita, ikut suruh gabung ke kita. Nah, setelah open network, saya yakin orang itu akan sibuk dengan sendirinya. Masing-masing akan punya kesibukan sendiri. Karena apa? Kalau emang terjadi nilainya GCP, orang itu udah banyak uang. Sedangkan kalau kita mengandalkan dia, saya percaya nih sama dia, mengandalkan benar-benar dia, itu belum tentu 100% terhandle. Karena apa? Karena yang mereka bawa itu bukan 100-200 orang, ribuan yang mereka bawa. Jadi gimana menyikapi seperti itu? Ya kita harus berpikir sendiri aja. Setelah open network, kita juga bisa buka usaha sendiri. Misalkan mau buka properti, misalkan mau buka biro umroh, misalkan mau buka pariwisata, misalkan mau buka kuliner, misalkan mau buka toko. Setelah ada dana itu kita sendiri bisa. Seperti itu. Jadi nggak harus kita tergantung sama orang nih. Orang itu mengajak kita, udahlah saya mah masrahin aja ke dia. Jangan selalu mempercayakan orang lain. Kalau bisa kita berdiri sendiri, kita bangun usaha sendiri, kita bikin planning sendiri. Sekarang adalah waktu 2 bulan lagi, November dan Oktober menjelang open network. Siapkan planning setelah open network akan buka usaha apa. Seperti itu ya. Jadi jangan takut. Jangan takut tidak berbelanja. Nih saya pesan buat teman-teman juga, karena banyak banget pengaduan dari sana. Kok akun saya di-ban? Kok akun saya koinnya ada yang nyuri? Padahal itu bukan ada yang nyuri. Satu, dari sidra rawannya dari apa? Misalkan kita koin sidra akun kita tidak bisa dibuka nih. Ada orang mau ngajak, coba siniin email sama passwordnya. Nah, kalau udah dikasih email sama password, koinnya udah migrasi, masih mending orang ini kalau amanah. Kalau enggak, bisa raib koin kita. Koin Pi sama. Kok saya nggak bisa? Ini cara transaksinya gimana, cara transfer koinnya, ayo saya pandu. Nah loh, prasandinya kelihatan, orang itu ngelihat. Masih mending kalau orang ini amanah, bener, orangnya nggak jahil, nggak julid. Kalau julid, screenshot prasandinya, tek dibuka di dia, koinnya bisa raib juga. Jadi faktornya kesalahan, semua kesalahan itu adalah ada di diri kita. Atau bisa juga ada link nih, ada link apa aja masuk, kita klik. Itu kan kalau orang belum paham, ada link itu kan suka ada panduan ya, masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana. Jadi akhirnya disitulah kesalahan kita. Jadi satu, jangan sembarangan klik link. Kedua, jangan sembarangan minta dipandu sama orang. Kedua, kalau orang itu mau meminta sesuatu, email atau prasandi atau password, jangan dikasih. Ya, itu rawannya. Jadi pesan 3 kata dari saya. 1, jaga akun, jaga prasandi, jadilah pioner yang cerdas, entah dari sidra, entah dari koin network. Seperti itu ya. Dan pesan lagi buat teman-teman, kalau mau menjual koin Pi itu berhati-hati banget, karena banyak banget sekarang merajalela penipuan di mana-mana. Dari dulu jangan tergiur dengan harga iming-iming. Iya, di saya nih harganya 100.000, di saya nih harganya $20 per koin Pi. Jangan tergiur. Lebih baik harga murah tapi aman. Kalau emang pengen harga tinggi, tunggu open network. Itu aja. Simple ya.
Kalau pengen harga tinggi, nunggu open network aja. Setelah open network itu seperti apa nilainya, berapa, kita udah terbuka, udah bebas gitu kan. Kalau sekarang jangan mau diiming-iming. Nah, jika ada teman lagi mengajak, ayo kamu daftar ini dengan biaya pendaftaran segini, itu jangan mau ya kawan. Jangan mau. Karena apa ya? Ujung-ujungnya di kita sendiri yang rugi. Yang tadi saya bilang, setelah open network, orang itu nggak bakalan 100% ngurusin kita. Nggak bakalan. Karena apa? Satu, kalau platform, misalkan kalau platform di dalam itu kan udah ada aplikasi. Ya tetap aja kita sendiri yang berbelanja di sana. Sama halnya kayak di Lazada, sama halnya kayak di Shopee. Sama aja kita sendiri yang belanja. Jadi bukan kita masain koin P-nya ke dia ngirim barang ke kita. Tidak. Jadi tetap aja kita harus ngisi data kita sendiri, alamat kita, nomor telepon kita untuk pengiriman barang seperti itu. Jadi setelah open network itu akan terbuka semuanya, jangan takut tidak kebagian produk, jangan takut tidak kebagian mobil, jangan takut tidak kebagian bikin rumah mewah, berangkat umroh. Setelah open network itu akan banyak biro umroh, akan banyak orang menjadi vendor. Bahkan diri kita sendiri bisa jadi vendor. Seperti itu ya pesan saya, jadilah vendor yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi ya. Buat saya ucapkan nih buat rekan-rekan saya yang dekat sama saya, mungkin mereka udah tahu karakter saya seperti apa gitu kan. Jadi intinya saya ngoceh di sini atau edukasi via telepon pribadi atau edukasi di grup ya seperti ini perkataan saya. Saya tidak, Sinar Collection pun kedepannya akan sama seperti platform. Cuma bedanya kalau platform itu kan ada bentuknya, ada wadahnya. Kalau Sinar Collection itu bentuknya hanya sebuah toko. Seperti itu. Karena apa? Karena kita membuka untuk melakukan transaksi itu sesimpel mungkin, semudah mungkin, tanpa harus mengeluarkan ongkir. Gimana caranya? Next video selanjutnya ya, kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin sekian video yang saya ocehan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner kita semua.